agama. Nah, garis bawahnya agama. Agama ini adalah semua agama itu ada seorang pendeta Korea, seorang teolog Korea ya, dia bagus ya. Semua agama itu berasal dari Babel, saudara. Sebelum dia nulis itu saya sudah nulis ya di dalam khilafah terakhir sudah saya tulis ya. Sudah saya bikin seminar-seminarnya jauh sebelum si orang Korea ini nulis. Semua agama itu produk Babel, saudara. Ya, bukan orang Korea ini niru-niru saya atau saya niru-niru orang Korea ini bukan, tapi kita bisa mendapat rema yang sama. Semua agama itu produk Babel. Tidak ada agama yang tidak dari Babel. Yuk kita buka ya, Google Earth. Ya, ini kan Arab, ini kan Mesopotamia, Babel di sini kan. Semua agama itu dari sini. Awal mualnya dari mana? Dari zamannya Nimrod. Ya kan? Dari zaman Sem, Ham, Yafet. Semua agama itu sentriknya dari Nimrod, saudara. Dari Menara Babel. Makanya kalau lihat, ya, ciri khasnya. Orang Hindu, di sini kan, sampai ke sini kan, dari Babel. Buddha kan berasal dari Hindu, lari ke sana ya. Berasal dari Babel akarnya. Apalagi Yudaisme, wah, Yudaisme dari Babel, saudara. Yudaisme kan lahirnya di Babel kan, Ezra Nehemia kan. Yudaisme itu lahirnya dari Babel ya, saudara. Katolik, Kristen, agama ya, agama Kristen, Katolik, Presbyterian, Kristen, Protestan, agama ya, dari Babel, saudara. Semua dari Babel. Katolik itu dari Babel ya. Kekristenan berkembang di Babel, dan yang berkembang itu kan produk Helenis. Helenis itu ini nih, Helenis nih. Namanya Helenis ini ya. Inilah kan kerajaan Yunani pecah jadi 4 ya. Jadi Athena, Makedonia, Alexandria, dan ini Helenis. Sampai sana. Helenis. Ya, jadi 4. Nah, Kristen itu produk Helenis. Agama Kristen. Agama. Ajaran Yesus lahirnya di mana? Di Yerusalem. Ajaran Tuhan Yesus lahirnya di Yerusalem. Saya bukan berkata Torah atau pengikut Musa dari Yudaisme beda ya. Yudaisme itu dengan pengikut Musa itu beda ya. Yudaisme itu dengan pengikut Musa itu beda. Nah, singkat cerita, apakah ciri khas dari agama Babel ini? Karena berisi dengan semua ritual dan simbol-simbol. Ya, selalu ceritanya tasbih. Ya, rosario. Ceritanya menara, jubah-jubahnya. Yudaisme itu nggak pakai tasbih ya, Yudaisme. Nah, Yudaisme nggak pakai tasbih. Tapi akhirnya ritual-ritual dalam Yudaisme, ya, akhirnya menuju ke Babel, yaitu dengan semua pemaksaan-pemaksaan ritual dan simbol-simbol itu. Jadi dia lepas dari tahbis, menara, jubah, lonceng, ya, lonceng sama toa itu ya, azan itu ya, azan termasuk itu ya produk-produk Babel. Nah, Yudaisme bagaimana? Sama ya, tapi selalu ada. Apakah bait suci ada menara? Enggak ada guna ya. Menara bait suci itu enggak ada. Tetapi ritual dan simbolnya Yudaisme itu berasal dari Babel. Makanya ada Talmud yang dikompromikan dengan agama di Babel. Ya.
Jadi tetap ada pengaruh Helenis di dalam Yudaisme. Makanya rabi-rabinya Yudaisme itu banyak dipengaruhi oleh Helenis. Rambam, Ramban, itu semua yang terkenal ya, rabi-rabi terkenal yang sangat dipengaruhi dengan Helenis. Nah, itulah agama. Di dalam agama selalu ada namanya pemaksaan. Produk Babel. Contohnya Nimrod. Kalau Anda baca dalam Targum, peristiwanya Abraham itu karena Abraham tidak mau menyembah dewanya Nimrod. Ya, makanya dikejar Abraham itu dan perang sama Nimrod. Anda kalau membaca dalam kejadian tentang Abraham membebaskan Lot, itu adalah perang antara Abraham dengan raja-raja Babel dan anak buahnya Nimrod. Nimrod dan anak buahnya itu ya. Waktu itu kan Abraham melawan raja-raja Mesopotamia itu loh. Nah, itu adalah perang Abraham melawan Nimrod ya. Kalau dalam Targum itu jelas. Nah, itulah ada pemaksaan. Kalau kamu tidak ikut punya aku, kamu tak bunuh. Agama Kristen pernah melakukan itu ya, tahun 1300 sampai tahun 1600. Makanya Martin Luther berontak. Tetapi kemudian pengikutnya Martin Luther, si Zwingli, melakukan hal yang sama. Dia bunuh orang Mennonite. Orang-orangnya Simon Mennonite itu kan orang-orang Anabaptis. Sekarang itu orang-orang Anabaptis itu yang jadi orang emis di Amerika, orang GBI, itu orang CKI, itu orang-orang Mennonite tuh. Dibunuh sama Zwingli ya. Ratusan orang mati dibunuh sama Zwingli. Agama yang berisi produk ritual dan simbol-simbol ya, ini adalah produk Babel. Kamu tidak sesuai dengan aku, kamu tak bunuh. Zamannya Nebukadnezar, Darius, sama. Kamu tidak mau nyembah Allah, aku tak bunuh kamu. Ya, makanya hindarilah itu. Itu sudah saya tulis dalam buku saya, Khilafah Terakhir. Hindarilah agama produk-produk Babel. Itulah sebabnya kita hantam bukan cuma orang Islam, tapi kita hantam juga internal gereja yang disusupi oleh roh Babel. Kita bongkar karena gereja itu bukan bangunannya. Kemarin ya diskusi Yesus Manubulu ngawur. Gereja itu bukan bangunannya. Gereja itu Anda dan saya yang percaya pada itulah gereja. Konsisten dengan itu, jangan mau di framing lah, ini di framing mau kan kacau ini. Gereja itu Anda dengan saya bukan bangunan, ya. Jadi jangan fokus dengan bangunan. Kita ini sekarang sedang bergereja nih, kita ini sekarang nih. Gitu ya Pak Kacamata. Jadi karena agama itulah, karena produk Babel itulah makanya orang bisa begitu. Tapi kalau orang ya orang Yahudi yang tidak mau terhanyut ada banyak. Makanya ada Rambam, ada Ramban, ya. Ya, Maimonides, Rabai Moses ben Maimonides, Rambam, dia sangat terpengaruh dengan Helenis. Sangat terpengaruh dengan Babel. Kalau Ramban enggak, Nahmanides enggak. Makanya dia percaya bahwa Mesias itu Yesus, bahwa ada seorang yang akan datang jadi Mesias anak Daud, keturunan Yehuda. Kalau Rambam enggak, itu metafora katanya. Gitu ya. Makanya jadi kacau pemahaman Yudaisme pun ada dibagi lagi, terbelah lagi ya. Ada pengikutnya Rambam, pengikutnya Ramban, ada pengikutnya si Hillel, ada pengikutnya Samai. Hillel itu adalah kakeknya Gamaliel. Gamaliel ini adalah gurunya Paulus. Ya, makanya Paulus lihat dia tidak galak masalah perceraian, tapi dia bilang jangan cerai. Kalau tidak diceraikan jangan cerai. Kalau Yesus bilang barang siapa cerai, dia sedang zina. Makanya Paulus ikuti ajaran Yesus. Akhirnya dia bilang kalau kamu sudah bercerai, ya sudah keadaannya seperti ini. Jangan berubah keadaan karena Yesus sudah mau datang. Begitu Pak Gajah Mada. Lanjut ya. Ya, terima kasih Pak Stopo. Iya, itu penjelasannya ya panjang, tapi memang begitu. Jadi jebakannya adalah jebakan agama. Semua agama itu memang mengerikan. Makanya saya bilang tinggalkan agama. Bertuhan itu beda. Apakah ada orang yang agamanya Islam masuk surga? Ada, Gus Dur. Ya, agamanya Islam tapi masuk surga. Apakah orang harus beragama Kristen buat masuk surga? Tidak. Orang harus percaya Yesus buat masuk surga. Ya, Gus Dur itu ada di surga ya. Dan dia sudah dibaptis loh. Gus Dur itu dibaptis loh. Ya, ada ini A1 bener, Gus Dur dibaptis. Sempat heboh makanya Gus Dur bilang, kata gitu aja kok repot.
Kan makanya khusus statement begitu kan, itu udah dibaptis loh. Lanjut.